Kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua ya, Dek ya. Bagaimana kabar adik-adik mahasiswa dan para orang tua wali semuanya? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Perkenalkan, saya Nidia Sarah Mahardika yang nantinya akan memandu acara kegiatan webinar mengenal tepat PPIC untuk agroindustri maju pada kesempatan siang hari ini, yaitu Sabtu 11 September 2021. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Saudara Misbah selaku pemateri pada siang hari ini. Kemudian selamat datang siang, juga Bu. Ya, selamat siang. Selamat datang juga kepada mahasiswa baru Prodi TIP Universitas Jember beserta para orang tua wali, dan selamat datang pula rekan-rekan dosen TIP yang saya hormati. Hadirin yang saya hormati, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa seminar kali ini itu akan membahas tentang PPIC. Jadi PPIC itu yaitu tentang bagaimana sih merencanakan dan mengelola kegiatan produksi mulai dari peramalan terhadap permintaan, kemudian penyusunan jadwal produksi, kemudian konfirmasi terhadap ketersediaan, sampai pada pengelolaan komponen yang dibeli dari pihak luar. Nah, dan pada kesempatan kali ini kita semua akan dibahas ya dia oleh narasumber kita, Saudara Misbah, melalui pemaparan materinya yang berjudul Mengenal Tepat PPIC untuk Agroindustri Maju. Jadi di sini narasumber sudah hadir ya, tadi sudah menyapa saya tadi ya, sudah hadir bersama kita semua. Kita ucapkan selamat datang tadi. Kemudian sebelum acara materi dimulai, mungkin bisa saya informasikan nanti akan ada sesi yang pertama, yaitu narasumber memaparkan materinya selama kurang lebih 20 menit, kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab dengan para peserta, dan sesi terakhir adalah kesimpulan, dan dimohon kepada peserta untuk melakukan pengisian presensi di akhir acara. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Saudara Misbah untuk menyampaikan materinya. Silakan Saudara Misbah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, tes. Ya, Apakah sudah jelas suara suaranya? terdengar? Ya, sudah terdengar suaranya. Oke. Jadi mohon maaf sebelumnya dari teman-teman Pak Andrew, Bu Nidia, termasuk jajaran staf TIP. Terlambat hadir ya, jadi tadi ada terkendala di sinyal atau koneksi internet, berhubung tadi tidak bisa, jadi tapi alhamdulillahnya sekarang udah bisa gitu ya. Sebelumnya saya sedikit terlambat proses awal dari dari pembukaan. Bu Nidia boleh tanya ini Ya. Review sedikit ini acara yang seperti apa, terus teman-teman ini adalah mahasiswa baru 2021 ya, kalau nggak salah. Iya, benar. Benar, Dek. Oke. Jadi kalau untuk teman-teman 2021 saya ucapkan selamat datang. Mungkin kalau di di sesi kali ini saya membebaskan sama teman-teman untuk open mic, jadi on mic, jadi tidak, biar nggak apa-apa, rame nggak masalah. Kedengar suara ayam berkokok juga nggak masalah kayak gitu. Jadi daripada nanti acara yang berjalan terlihat sepi sunyi tanpa ada tanda penghidupan, lebih baik bisa sambil di on mic nggak apa-apa. Terus kalau ada waktu, misal dari teman-teman mau menyapa atau menanyakan sesuatu pas waktu di tengah-tengah prosesi webinar, mungkin bisa langsung di cut juga nggak ada masalah. Jadi saya lebih prefer untuk teman-teman di on mic semua, nggak masalah kayak gitu. Jadi agar lebih hidup. Terus untuk selanjutnya kita langsung ke materi gitu ya.
Ya, silakan, Dek, untuk memaparkan materi. Sebenarnya Mau ada saya apa kalau ini? Tebak animasi apa gimana ini? ya sebenarnya tadi kalau Iya, silakan. misalkan bisa pakai laptop saya, mau saya kasih apa namanya beberapa animasi sedikit tunjukin. Oh, Sebenarnya teman-teman pasti udah sering lihat sih, udah pernah lihat dan udah sering lihat animasi yang ada di TV. Jadi berhubung laptop saya nggak bisa connect juga nggak usah saya tampilkan, nggak apa-apa kayak gitu. iya. Jadi sebenarnya animasi itu saya ceritakan sedikit, animasi melatih kefokusan mengenai beberapa sudut pandang. Jadi setiap kita pada fokus sesuatu, kita juga dituntut untuk fokus dengan yang lain. Artinya tidak cuma fokus pada satu hal dalam satu waktu, akan tetapi multitasking atau fokus pada objek yang lain itu memang sangat diperlukan gitu. Jadi dari tebak animasi yang saya punya ini adalah kumpulan dari sebenarnya teman-teman bisa nyari di YouTube banyak tebak animasi baper, itu channel YouTube-nya di RCTI kalau nggak salah itu tayang. Itu melatih kefokusan atau multitasking dari beberapa fokus gitu. Jadi fokusnya nggak cuma satu objek, akan tetapi di sisi lain apabila dipertanyakan satu hal maka fokusnya kita nggak cuma satu hal, tapi seluruh yang terjadi pada saat satu waktu itu kita merekam semuanya kayak gitu. Berhubung kayaknya apa bisa di play ya Mas Piko kalau nggak salah ini. Ya Kalau memang nggak bisa Mas di play Misbah, ya. sebentar Mas Misbah. Teman-teman yang baru angkatan 2021 ini jumlahnya kalau boleh tahu berapa ya Bu? Sekitar 120, Dek. 120. Iya. 127 tepatnya. 127 ya. Ya. 127. Lebih 7 ya Pak Andrew. Ini kalau pas waktu angkatan saya baru berapa ya Pak? Nggak nyampe 100 Pak. Nggak nyampe berapa? 50 kalau nggak salah. Iya, nggak nyampe 60. Nggak nyampe. Nggak nyampe 60. Gitu. Sekarang teman-teman udah banyak yang keterima di TIP 2021. Saya sekali lagi saya ucapkan selamat buat teman-teman TIP. Ini adalah awal yang baru dari teman-teman. Ada yang oke, ini ada salah satu yang bisa di play. Oke, bisa di next sedikit Mas. Ini proses pertama itu nggak usah kita lihat. Nah, lanjut next sampai menit. Nah, sebelum ini Mas, sebelum ini pas. Oke. Jadi ini suaranya nggak kedengeran ya, Mas? Jadi teman-teman mungkin sudah pernah lihat animasi ini ya di televisi atau ini teman-teman kalau ada yang on mic, oh iya Mas sudah pernah, itu silahkan nyaut aja nggak apa-apa. Kalau sama saya Pak Indro saya izin untuk on mic-kan semua teman-teman yang gabung di sini. Oke, diperbolehkan, jangan sungkan-sungkan. Jadi biar ada tanda-tanda kehidupan di sini. Oke, dari animasi-animasi tadi itu melatih kefokusan, nggak cuma fokus pada satu titik atau satu bagian, melainkan melatih kefokusan pada beberapa titik atau beberapa bagian untuk melatih multitasking dari teman-teman punya kayak gitu.
Perhatikan wajah-wajah yang keluar, perhatikan semuanya. Pertanyaannya adalah apa warna seruling yang saya gunakan? Seruling atau suling yang saya gunakan tadi warnanya apa? A. Merah, Kadang teman-teman biru, melihat apa yang bergerak, biru muda apa yang atau ungu. 5 detik dari sekarang. Jawaban langsung apa yang oke. bergerak, apa yang Kasih harus semangat. dicermati. Akan tetapi, oke Baik, Mas, kita bisa lihat yang benar dipercepat. adalah Oke, ternyata D. bukan. Jawabannya. Oke, Mas Oke, Viko, ya. terima kasih. D benar, ungu gue pakainya ya. Kita lihat. Oke, bisa di stop. Jadi itu salah satu contoh tadi ya, saat ada yang bergerak dan itu mencuri fokus teman-teman atau ini nanti hubungannya apa sih dengan materi tentang PPIC? Sebenarnya kalau materi saya tidak menyebutkannya materi, akan tetapi saya di sini sharing ya Bu Nidia ya. Jadi Boleh sharing di ya. sini ya sharing. Soalnya kalau materi saya paham teman-teman pasti nanti akan mendapatkan lebih banyak materi yang ada di TIP 2000 TIP FTP Universitas Jember. Lebih banyak materi yang didapatkan dari dosen-dosen. Di sini saya cuma menggambarkan atau sharing tentang PPIC yang ada di Dua Kelinci yang saya alami seperti itu. Oke, Mas Viko bisa lanjut PPT-nya. Mas Viko. Oke. Sebenarnya sebelum diklik, jangan diklik dulu. Saya mau tanya sama teman-teman, apa sih itu PPIC? Apakah A? Silakan diklik Mas Viko. Apakah A, pria-pria ingin cinta, atau B, pura-pura ingin curhat, ataukah C, putra-putri ingin cuan, ataukah D, pertama pusing, indah seterusnya, ataukah E, semuanya benar. Jadi teman-teman kira-kira apa sih kepanjangan dari PPIC itu? Ada yang mau jawab? Ada, harus ada. Semua benar, Kak. Oh, semua benar. Semua benar. Semua benar itu merupakan apa yang menggambarkan pada teman-teman semua. Jadi termasuk salah satunya mungkin yang bicara ini ya. Jadi sebenarnya PPIC itu ya itu semua benar. Pria-pria ingin cinta, siapa juga yang nggak ingin cinta gitu kan ya. Terus pura-pura ingin curhat pasti sering dipakai sama teman-teman buat awal perkenalan atau dan lain sebagainya, ingin dekati teman-teman yang diincer kan kayak gitu. Pertama pusing, indah seterusnya sedikit benar dan ada benarnya memang. Mungkin pertamanya pusing, kemudian indah seterusnya bisa jadi itu tergantung sama teman-teman sendiri. Semuanya benar itu juga benar. Itu adalah kepanjangan dari PPIC dan itu mencerminkan arti dari PPIC yang secara orang kalau tidak tahu apa-apa kan kayak gitu. Secara orang yang tidak mengetahui tentang dunia industri. Akan tetapi dalam dunia industri kita dewe. Oke, dari dalam dunia industri kita beralih next. Oke, kalau dalam dunia industri kepanjangan dari PPIC yang kita maksud adalah Production Planning and Inventory Control. Jadi teman-teman mungkin ada yang bisa menggambarkan sedikit terkait entah itu artinya atau
penjelasannya atau secara mungkin kan lebih mudah, secara yang paling mudah adalah arti dari kata tersebut kayak gitu. Ada yang mau menyampaikan? Ada. Ayo. 1. Oke, saya sebutkan orangnya mungkin. Masih malu-malu Siapa ini ya? sepertinya. Siapa ya Ditunjuk ini ya? aja mungkin. Oke, ada yang namanya Siti. Wah, ini ada, pasti ya ada yang namanya Amel ini. Coba silakan. Amel, ada? Halo? Apakah suara saya terdengar? Amel siapa ya, Kak? Oh, siapa saja, Ini, yang penting namanya Amel. Amel Faini, ikut dah. Bukan Amelia kan? Amel Handoko juga gak masalah. Yang penting ada kata Amelnya, nggak apa-apa. Kalau saya melihat searching di Google itu, Nggak usah searching di Google. Kita tidur nggak buka Google kok. itu adalah suatu departemen dalam suatu organisasi perusahaan yang berfungsi untuk merencanakan dan mengendalikan rangkaian proses produksi agar berjalan sesuai dengan rencana. Oke, bagus sekali ya. Ini baru pertama aja sudah harus cari referensi. Jadi saya melihatnya apa ya, Dek Amel atau Mbak Amel. Mbak Amel ini sebelum menjawab harus cari referensi dulu. Itu bagus. Semua pasti ada sisi positifnya, ada sisi lebihnya. Tapi kalau saya sendiri lebih suka ya mengartikan secara langsung. Atau dari teman-teman ada yang tanpa buka Google atau secara artian pikirannya masing-masing kayak gitu. Ada? Oke, kayaknya nggak ada. Jadi kalau saya lebih suka mengartikan seperti ini, production planning and inventory control itu adalah berasal dari dua artian, yaitu production planning dan inventory control. Kayak gitu. Production planning itu artinya apa? Production adalah merubah suatu bahan atau bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau jadi. Atau secara teori nanti teman-teman akan mengetahui lebih jelasnya di perkuliahan TIP. Tapi yang saya pahami secara logika saya, production planning adalah production, yaitu produksi, merubah bahan mentah atau bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi melalui proses kan gitu. Itu adalah production. Sedangkan planning adalah perencanaan. Jadi production planning arti yang pertama adalah merencanakan proses produksi. Itu secara lebih umumnya. Kemudian untuk yang kedua, artian yang kedua adalah di inventory control. Inventory control, inventory itu adalah penyimpanan, kontrol adalah pengendalian, atau inventory control adalah pengendalian penyimpanan. Kayak gitu. Itu yang lebih saya suka terkait artian, cara mengartikan sebuah kata yang kalau tidak sempat saya membuka Google kayak gitu ya. Jadi teman-teman bagus kalau membuka Google, tetapi kalau saya lebih suka lebih melatih otak untuk mengartikan secara pemahaman terlebih dahulu kayak gitu. Oke, bisa di next. Jadi sebenarnya kalau secara teori, kalau secara teori, ya, iya Mas, ada yang dipanggil? Oke, jadi untuk apa sih itu PPIC secara teori? Ini kalau saya ambil dari salah satu referensi mengatakan bahwa PPIC adalah proses pengambilan keputusan
mengenai pengadaan, pemanfaatan, dan alokasi sumber daya yang digunakan untuk kegiatan produksi sesuai dengan keputusan pelanggan dengan cara yang paling tepat dan optimal. Ini mengartikan bagaimana di situ ada kalimat yang dengan cara yang paling tepat dan optimal. Jadi dari kalimat ini yang bisa saya garis bawahi adalah pengambilan keputusan, alokasi sumber daya untuk proses produksi secara tepat dan optimal. Seperti itu. Jadi bisa dipahami dari teman-teman atau bisa diambil kesimpulan yaitu adalah proses pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dimiliki untuk proses produksi supaya produksinya berjalan dengan tepat dan optimal. Kemudian next, bagaimana dengan PPIC yang ada di dua kelinci kayak gitu ya. Jadi PPIC secara pengertian adalah pengambilan keputusan, alokasi sumber daya, dan untuk produksi yang tepat dan optimal. Kalau di dua kelinci, sebenarnya nyebutnya di sini dulu sebelum kita ada sedikit perubahan, memang kita diatasnamakan PPIC. Akan tetapi setelah beberapa waktu belakangan ini ada perubahan, ada sedikit perubahan terkait organisasi PPIC di dua kelinci. PPIC di dua kelinci ini dibagi menjadi dua. Ini pun sudah menjadi sangat umum di dalam dunia industri. Mungkin teman-teman nanti kalau bisa searching seperti Mbak Amel yang suka searching nanti bisa cari referensi yang lain. Jadi di dua kelinci belakangan ini dirubah menjadi dua bagian. Yang pertama adalah production planning and controlling atau PPC. Kemudian dibagi yang kedua yaitu material requirement planning atau di inventory controlnya. Kebetulan saya berada di MRP. Jadi di fokusnya di inventory controlnya. Untuk bagaimana sih PPIC di dua kelinci kan kayak gitu. Jadi di dua kelinci yang dulunya satu divisi, kemudian sekarang untuk yang PPIC masih di dalam satu lingkup supply chain management terdiri dari logistik, PPC dan warehouse. Akan tetapi yang MRP kita ikutnya di purchasing atau di pembelian. Hal yang paling penting dalam PPIC adalah ya tugas yang pertama adalah production planning kan seperti itu. Hal yang paling penting yang harus dikerjakan oleh PPIC adalah yang pertama adalah production planning. Kemudian kriteria planning yang bagus itu yang seperti apa kan kayak gitu. Kriteria planning yang bagus harus bisa menjawab 4 pertanyaan prioritas dan kapasitas. Atau secara gampangnya ya perencanaan yang bagus itu gimana? Ya namanya kita kerja ya cari kerjaan ya yang paling bagus kita kerjakan, kita bekerja secara yang paling bagus kan kayak gitu. Jadi untuk perencanaan yang paling bagus itu yang seperti apa itu harus bisa menjawab 4. Oke, bisa di next Mas Piko. Jadi 4 pertanyaan. Di antaranya adalah apa yang akan kita buat, terus bagaimana caranya membuat, terus apa yang kita punya dan apa yang kita butuhkan. Dari 4 pertanyaan itu akan mendukung kita untuk melakukan perencanaan yang paling bagus. Oke, bisa lanjut. Sedangkan apa sih peran dari PPIC? Nah, ini sebenarnya kalau saya boleh mengibaratkan peran dari PPIC adalah sebagai penggerak atau sebagai otaknya perusahaan atau manufaktur. Jadi peran dari production planning and inventory control memang tidak seluruhnya, akan tetapi kendali produksi itu berada di
bawah peranan penting dari PPIC. Sedangkan secara perannya yang pertama adalah merencanakan produksi sesuai dengan order dari sales marketing, serta memastikan order tersebut sesuai dan dikirim ke customer pada waktu yang telah disepakati atau waktu yang telah ditentukan. Yang pertama yaitu adalah merencanakan produksi. Kemudian yang kedua adalah manajemen persediaan barang atau inventory control. Itu tadi adalah tugas pokok yang utama adalah production planning, perencanaan produksi. Kemudian yang kedua adalah manajemen persediaan barang atau inventory control. Jadi PPIC tugasnya paling utama adalah itu. Kemudian ada tugas tambahan atau peran tambahan mungkin yang dipegang oleh PPIC adalah pergudangan. Pergudangan ini termasuk pergudangan kalau di Dua Kelinci itu ada dua. Jadi pergudangan finished good atau finished product dengan pergudangan bahan baku atau material, bahan baku dan bahan kemas. Jadi pergudangan ini juga termasuk wilayah atau peran dari tim PPIC. Production planning kalau di Dua Kelinci PPC, Production Planning and Controlling, itu mulai dari merencanakan produksi sampai ke penyimpanan produk jadi, penyimpanan finish product bahan jadi. Di situ juga ada batas minimum dan batas maksimum produk jadinya harus berapa. Nah, itu sebenarnya semuanya ada indikatornya masing-masing. Termasuk bahan baku, bahan kemas itu juga ada indikatornya, minimal yang di stok berapa, maksimal berapa. Yang selanjutnya itu paling bertanggung jawab atas safety stock. Nah, safety stock ini adalah batas minimal dan batas maksimal itu. Penggunaan bill of material, kalau mungkin teman-teman belum pernah belum jelas mengenai bill of material, itu seperti formula atau list bahan-bahan dalam pembentuk suatu produk. Jadi dalam penyusun satu produk A itu terdiri dari bahan A, B, C, D, E atau bahan 1, 2, 3, 4. Nah, itu adalah rincian bahan dalam penyusun satu produk, itu adalah bill of material. Kemudian akurasi dan inventory. Akurasi dan inventory harus tepat, harus benar, dan harus up to date. Yang terakhir adalah efektivitas sistem informasi. Jadi selain merencanakan produksi, manajemen persediaan barang, terkait penyimpanan, efektivitas informasi, itu juga sangat diperlukan. Jadi mulai pengontrolan bahan baku, bahan jadi, kemudian sampai ke proses pengiriman, harus ada informasi yang jelas. Kemudian selanjutnya adalah syarat optimal atau tidaknya kinerja PPIC. Terus kan gini, kita dituntut untuk merencanakan produksi ya. Kita kan dituntut untuk merencanakan produksi, kita dituntut untuk menyediakan bahan untuk diproduksi, kita dituntut untuk menyediakan bahan finished good atau bahan baku berapa, maksimal berapa, minimal berapa gitu ya. Apa yang kita gunakan atau sumber apa yang kita rujukan, apa yang kita pakai kan kayak gitu. Apakah kita terserah kita nilainya kita mau produksi sekian atau kita Oke, jadi mohon apakah untuk kita mic-nya di silent dulu, Dek. Enggak apa-apa, Mbak. Enggak apa-apa, Bu. Di on kan enggak masalah. Iya. Jadi yang penting oke, lanjut ya. Sebenarnya rujukan kita apa sih kan gitu. Saat kita merencanakan untuk mendatangkan bahan A seberapa banyak, apakah terserah kita atau semampu kita atau seadanya yang ada di lapangan kan kayak gitu. Tidak seperti itu, akan tetapi ada rujukan atau untuk bisa optimal itu adalah beberapa sumber atau
permintaan yang harus kita penuhi. Kita merujuknya adalah yang pertama ada forecast atau peramalan produk yang dibutuhkan oleh marketing. Selain itu ada juga formula dari semua produk yang bisa dikatakan atau bill of material tadi, BOM. Kemudian ada standar kapasitas produksi, itu kita juga harus tahu mengenai cara kita rencanakan jalan berapa mesin atau berapa hari atau dengan kapasitas berapa, itu kita juga harus mengetahui standar dari kapasitas produksi. Selain itu juga ada standar yield dari semua produk. Standar yield ini harus diadakan, harus ada. Untuk apa? Fungsinya untuk mengantisipasi proses penggunaan bahan yang berlebih atau terjadinya production yang gagal atau terbentuknya bad stock atau terbentuknya bahan yang tidak bisa dipasarkan. Itu fungsi dari harus ada standar yield-nya, berapa target diproduksi itu harus ada. Kemudian ada pedoman waktu atau lead time untuk mendatangkan sebuah bahan atau material. Jadi beberapa memang ada di tugasnya PPC, kemudian ada beberapa yang di tugasnya inventory control. Inventory control salah satunya harus mengetahui lead time dari supplier, berapa lama dari masing-masing supplier. Supplier A dengan supplier B masing-masing memiliki lead time yang berbeda. Bahan A dengan bahan B juga memiliki lead time yang berbeda. Ada batasan minimum dan maksimum stok. Ini tujuannya agar kalau minimum agar tidak OOS atau out of stock. Kalau untuk maksimum, batas maksimum adalah untuk menjaga agar tidak overstock. Ini adalah harus ada batasan itu agar kinerja inventory control khususnya itu bisa optimal atau. Kemudian ada koordinasi dan komunikasi yang baik dengan elemen, lagi-lagi elemen yang lain. Jadi komunikasi itu sangat diperlukan, dan komunikasi yang baik itu sangat perlu dikembangkan. Jadi kunci utama dalam sebuah pekerjaan yang paling pertama adalah memang komunikasi. Tidak ada komunikasi, tidak ada yang tahu maksud kita apa, maksud orang lain apa. Hanya dengan diam-diam saja nggak akan bisa ada komunikasi, ya nggak bisa jalan juga. Oke, yang selanjutnya adalah itu adalah syarat untuk bisa terbentuknya optimalnya kinerja PPIC. Ada juga tugas pokoknya dari PPIC. Kalau secara logika tadi ya, yang pertama adalah production planning-nya tadi, kemudian yang kedua adalah inventory control-nya tadi. Saya rasa kalau terkait tugas pokok nanti teman-teman kalau memang tugasnya mau banyak ya silakan cari di Google nanti tugas dari PPIC yang banyak itu apa kan kayak gitu. Akan tetapi di sini kalau tugas pokok dari PPIC di dua kelinci, yang pertama adalah membuat rencana produksi, itu yang pertama. Kemudian membuat rencana pengadaan bahan berdasarkan rencana kondisi stok yang optimal atau yang ideal. Jadi kita mendatangkan itu adalah di antara batas minimal dan maksimal itu tadi. Kemudian memantau semua inventory baik untuk proses produksi, stok, dan yang lainnya. Membuat evaluasi hasil produksi ini terkait apakah yield-nya tercapai atau tidak, hasil penjualan maupun kondisi inventory. Mengolah data dan menganalisa mengenai rencana dan realisasi produksi berdasarkan sales serta dari inventory. Menghitung kinerja karyawan dengan koordinasi dengan pihak produksi. Jadi di sisi lain memang kita mengatur sumber daya. Jadi kalau dari pengertian yang pertama tadi adalah mengatur sumber daya, salah satunya tidak hanya menjadwalkan mesinnya yang jalan berapa untuk berapa lama atau dengan kapasitas berapa, akan tetapi termasuk karyawan atau sumber daya manusia itu juga
dikelola oleh PPIC. Dalam satu hari satu mesin membutuhkan alokasi tenaga berapa, nah, seperti itu. Kemudian ada menghitung standar yield, itu ya harus. Kemudian efektivitas berkomunikasi, lagi-lagi adalah komunikasi. Nah, untuk tadi saya pernah sempat mengatakan kalau dari PPIC itu memang masih di dalam naungannya, oke bisa next, masih dalam naungannya supply chain PT 2 Kelinci gitu ya. Jadi supply chain PT 2 Kelinci itu terdiri dari logistik, PPIC, dan warehouse. Oke, siap. Terima kasih Pak. Akan saya optimalkan. Apakah tidak ada tambahan sedikit Pak Indru? Boleh, bisa. Oke. Baik, saya akan mencoba untuk lebih cepat lagi. Jadi untuk sebelumnya memang saya sempat ceritakan bahwa di 2 Kelinci sebelumnya bentuknya adalah PPIC gitu ya. PPIC itu dalam naungan supply chain PT 2 Kelinci yang terdiri logistik, PPIC, dan warehouse. Akan tetapi sekarang ada sedikit perubahan dari PPIC itu menjadi PPC dan inventory control. Sedangkan untuk di order departemen, untuk yang inventory control ikutnya di pembelian atau di purchasing kayak gitu. Sedangkan untuk di supply chain masih tetap di logistik, PPC, dan warehouse. Jadi ada pengalihan di inventory. Oke, lanjut. Untuk flow diagram saya rasa ini nggak perlu karena di sini ini adalah new product development atau pengembangan produk baru. Alurnya seperti apa nggak usah. Bisa lanjut ke flow diagram production planning. Nah, ini bagaimana sih cara kita merencanakan produksi di dalam sebuah industri kan kayak gitu. Lebih khususnya yang saya pakai di sini adalah hasil pengalaman saya di 2 Kelinci. Yang pertama kita bersumber dari Salvo atau sales forecast, itu ada update dari marketing atau dari sales itu per minggu. Termasuk salah satunya adalah hari ini, adalah hari Sabtu. Kita ada update sales forecast untuk 1 tahun ke depan dalam bentuk mingguan. Jadi kebutuhan untuk barang finish good produk A untuk minggu ini sekian, minggu depan sekian, sampai dalam waktu 1 tahun itu ada forecast-nya atau peramalannya. Oke, dari informasi Salvo tersebut kita diolah oleh PPIC, diterjemahkan ke dalam MPS atau di 2 Kelinci menyebutnya MPP, Master Plan Production. Diterjemahkannya menggunakan apa? Menggunakan bantuan dari bill of material tadi. Jadi setelah kebutuhan dari sales membutuhkan sekian karton atau sekian dus dari kebutuhan minggu ini atau minggu depan, maka dari terjemahan menggunakan bill of material membutuhkan bahan baku berapa. Jadi dalam satu dos membutuhkan bahan baku 1, bahan baku 2, bahan baku 3, itu jumlahnya berapa. Nah, di situ proses dari pengecekan inventory control. Apabila dari material oke, artinya di penyimpanan terdapat material yang bisa digunakan untuk 1 kali dalam 1 minggu untuk produksi, maka hanya akan menjadwalkan di minggu selanjutnya kayak gitu. Apabila material yang dibutuhkan tidak cukup, maka apa yang harus dilakukan yaitu kita koordinasi dengan pembelian. Jadi kalau untuk production planning tadi kan ada yang megang. Kalau untuk yang inventory control, apabila bahan yang diperlukan itu adalah kurang, maka kita akan koordinasi dengan pembelian, apakah kita masih punya standing order yang ada di supplier atau kita harus bikin purchase requisition kayak gitu. Jadi tugas kita setelah bahan ternyata kurang, kita
membuat purchase requisition. Nanti ada untuk proses inventory. Ini adalah proses production planning. Jadi untuk pengecekan material apabila kurang, maka akan dilakukan pembelian bahan oleh purchasing, kemudian supplier mengirimkan bahan, kemudian akan diterima oleh gudang. Dan di situ baru bisa proses produksi berjalan. Untuk selanjutnya adalah proses flow diagram lanjutan. Oke, lanjutannya ini setelah produksi jadi, maka akan dikirimkan oleh marketing. Oh, ini sudah wilayah ranahnya marketing, bukan di PIC lagi. Oke, yang selanjutnya yaitu flow diagram of inventory atau dari penyimpanan. Kalau tadi adalah production planning-nya, production planning apabila bahan kurang. Nah, untuk inventory control akan bergerak. Jadi inventory control yang pertama akan membuat purchase requisition atau membuat PR dengan sejumlah bahan yang dibutuhkan untuk rencana produksi selanjutnya. Dengan bantuan batas MOQ, kemudian lead time, itu semua harus dihafalkan atau harus dipahami dari tim inventory control. Kemudian setelah kita membuat rencana membuat purchase requisition, maka akan dari pembelian akan membuat purchase order atau yang berkomunikasi langsung dengan supplier adalah bagian pembelian. Di situ ada tawar-menawar, deal, kemudian baru dijadwalkan kirim berapa. Nah, oleh supplier akan dikirimkan ke pabrik atau ke industri atau ke manufaktur. Setelah sampai dikirimkan oleh supplier ke manufaktur, maka akan proses penerimaan dicek oleh quality control incoming. Kalau di sini nyebutnya QC incoming. Di situ apabila dilakukan pengecekan secara sampling diterima oleh quality incoming, maka akan dilakukan proses pembongkaran dan bahan akan disimpan di gudang. Di sisi lain juga purchasing juga menerbitkan invoice untuk proses pembayaran kepada supplier. Itu merupakan transaksi jual beli yang harusnya memang secara umum lebih mudahnya adalah transaksi jual beli, akan tetapi dalam suatu perusahaan atau industri memang memiliki sistem masing-masing untuk saling menjaga kebenaran dan kebaikan antara dua belah pihak, harus memiliki sistem tersebut. Oke, untuk bahan yang sudah sampai, sudah diterima, disimpan, itu menjadi tanggung jawab dari inventory control. Apakah itu nanti akan digunakan oleh produksi, ataukah harus didatangkan lagi, atau seperti apa, itu akan menjadi tugas dari inventory control. Lanjut, untuk flow diagram production. Jadi kalau untuk pengambilan bahan yang ada di gudang untuk diproduksi, jadi kan production planning sudah menjadwalkan. Jadi untuk minggu depan jalan sekian mesin dengan tenaga sekian, maka kita terbitkan bahan sudah ready, maka dari production planning menerbitkan work order atau di sini sebutnya work instruction. Kalau di dua kelinci juga work order. Jadi membuat work order ditujukan kepada produksi, kemudian produksi melakukan proses pengambilan barang dan melakukan proses produksi sesuai dengan jadwal atau planning yang direncanakan. Kemudian setelah dilakukan proses produksi akan didapatkan finish product atau hasil produksi. Nah, hasil produksi apakah sesuai dengan standar kualitas yang diharuskan, kan kayak gitu. Oke, apabila standar sesuai dengan standar kualitasnya, maka akan menjadi finish good atau finish product yang itu akan ditransfer ke warehouse atau disimpan di gudang. Jadi ada gudang bahan baku, ada gudang bahan jadi. Kemudian selain itu
Itu adalah yang pertama tadi adalah proses perencanaan produksi. Yang pertama adalah proses cara merencanakannya seperti apa. Jadi cara merencanakannya adalah dengan kesimpulan terakhir yaitu menerbitkan work order atau kesimpulan yang didapatkan dari perencanaan produksi adalah membuat work order. Kemudian cara inventory control adalah mendatangkan bahan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan lead time, dan sesuai dengan MOQ. Kemudian cara melakukan produksi itu adalah dengan menerbitkan work order tadi sampai menjadi bahan jadi. Jadi proses awal direncanakannya mau jalan kapan sampai jadi finish good atau finish product itu dipegang kendalinya oleh PPIC. Kemudian ada strategi of system production. Jadi sistem produksi itu ada beberapa strategi. Bisa lanjut. Sistem produksi itu ada beberapa jenis. Ini nanti teman-teman pasti akan dapat materi ini yang di perkuliahan. Kalau di dua kelinci itu kita pakainya dua teratas, dua dari atas bukan dua teratas. Dua dari atas. Kurang 2 menit lagi. Oke, 2 menit. Mohon dipersingkat. Siap Bu. Oke, untuk yang dilakukan di dua kelinci adalah ada dari pakai dua yang paling atas ya, MTS dan MTO, make to stock dan make to order. Oke, nanti itu PR teman-teman apa yang dimaksud MTS, MTO. Jadi yang dipakai oleh dua kelinci dua sistem tersebut. Kemudian di sini, oh iya ini sebenarnya udah mau akhir sih. Ada studi kasus 1. Oke, lewatin aja Mas. Ada studi kasus 1. Yang pertama, Bu Nidia mau tanya, untuk kalau ini sudah saya tutup, apakah ada waktu diskusi atau sudah selesai? Ada waktu diskusi, Dek. Nanti setelah pemaparan materi, nanti ada waktu diskusi. Oke, berarti kita langsung saja ke studi kasus yang pertama. Ini kita gunakan sebagai diskusi. Langsung begitu saja. Oh, langsung diskusi, oke. Oke, ya. Jadi, kita munculkan satu-satu saja, Mas. Jadi poin 1, jangan dimunculin semua dulu. Nanti bingung saya. Saya yang bingung. Kalau teman-teman sih kayaknya udah paham. Tapi kalau saya ini agak bingungan memang. Oke, yang pertama ini ada studi kasus yang pertama. Contohnya adalah hari ini salah satu distributor di Jakarta via tim sales order dengan jadwal 1 kali kirim secepatnya untuk produk baru yang bernama kacang garlic nut dengan kemasan 200 gram sebanyak 2.000 dus atau 2.000 karton. Kemudian, next, bahan kemasan. Oke, jadi kita sudah mulai tergambarkan. Hari ini ada order yang namanya sebuah industri, apalagi industri, jangankan industri ya. Kita aja kalau misal dulu pengen jualan bahan jualan produk A gitu ya, ada yang pesen 50 porsi gitu aja kita udah pasti seneng kayak gitu kan. Tapi di sini yang pasti dalam sebuah industri apalagi kan kayak gitu, karena memang tujuannya untuk profitable. Jadi udah mulai ada gambaran, ada order dari sales marketing untuk dikirim secepatnya dengan lead time 45 hari. 45 hari adalah lead time dari kekurangan MOQ dari etiket atau kemasan. Etiket itu adalah kemasan atau film. Kemasan film yang bersentuhan dengan produk. Atau nanti di secara teori, nyebutnya secara materi, teori itu
kemasan primer kalau nggak salah. Jadi kemasan primernya kurang, kuantitinya kurang. Kemudian untuk lead time dari pemesanan kemasan primer tersebut adalah 45 hari. Jadi waktu tunggunya 45 hari. Kemudian butuh tambahan waktu 5 hari dari purchasing untuk negosiasi harga. Poin yang ketiga yaitu lead time dari proses produksi. Jadi proses produksi harusnya kalau kacang garlic nut itu adalah kacang kering, kacang kulit yang prosesnya mulai dari proses setelah panen, direbus, terus dan lain sebagainya, itu prosesnya sudah terlewat. Akan tetapi yang ada di sini adalah stok dari work in process berupa kacang siap oven. Jadi prosesnya itu tinggal di oven, kemudian setelah di oven dikemas. Jadi untuk proses kacang siap oven itu ready stock. Ceritanya seperti itu. Oke, untuk lead time proses oven kacang butuh 3 hari dengan kapasitasnya adalah 2000 dus. Itu adalah asumsi barang jadi. Kemudian work in process-nya atau kacang yang siap di ovennya itu ready stock. Jadi yang terkendala hanya di lead time atau kemasan. Kemudian setelah oven lalu diproses packing dan menghasilkan 1000 dus dalam sehari. Jadi 1000 dus itu adalah kapasitas produksi, kapasitas packing. Kemudian untuk kapasitas oven adalah 2000 dus. Kemudian poin yang terakhir adalah lama dalam perjalanan atau proses pengiriman dari manufaktur, dari pabrik ke Jakarta. Misalkan ini dari sales marketing yang ada di Jakarta, itu membutuhkan waktu 4 hari. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah yang pertama, ini saya minta dari teman-teman yang jawab, dari Bu Nidya, dari teman-teman yang jawab salah nggak Berarti masalah. langsung ya? Ini langsung Ya. diskusi ya, Dek ya? Berarti? Ya. Oke. Langsung diskusi. Dipersilakan kepada peserta untuk menjawab dari studi kasus ini mungkin. Poin 1, Mas Viko, silakan dimunculkan. Dari studi kasus yang di atas, tim sales marketing harus order sebanyak 2000 dus atau 2000 karton kacang garlic nut ke bagian apa? Oke. Ada yang nangkap dengan Monggo, silakan jadwal dijawab. terima tanggal. Ini kayaknya kok ini ya Bu, apa namanya? Malu-malu. PPIC yang D kalau nggak salah. Iya. Atau karena sore, jadi masih ada yang mungkin kurang masih bersemangat. sore. Oke, dipersilakan untuk mendiskusikan dari studi kasus ini, Dek. Mungkin ada yang ingin diskusi. Jawab asal nggak masalah, nggak ada yang malah kalau jawabnya asal terus salah itu akan melekat. Oh ternyata yang benar ini gitu loh. Dari teman-teman asal jawab pun juga itu merupakan hal yang baik atau etikat baik untuk mau menjawab gitu ya. Ayo, ada yang dari teman-teman? Dipersilakan, Dek. Atau dari selain teman-teman juga nggak apa-apa, Mas Viko, atau mau jawab silakan. Dari teman-teman aja, Mas Misbah. Atau tim sales harus order 2000 dus garlic nut 200 gram ke pabrik sebelah, Mas. Soalnya kita nggak bisa menuin. Nah, itu bisa aja kan kayak gitu. Nah, jadi nggak masalah meskipun teman-teman istilahnya paham
Tapi kalau jawabnya asal pun juga nggak apa-apa. Ada? Oke, lanjut poin 2, poin 3, poin seterusnya sampai poin 5 atau 6 kalau nggak salah, Mas Wiko. Dimunculkan aja semuanya. Oke, Bu Nidia, untuk waktu diskusi sampai jam berapa, Nggih? Sebetulnya sampai jam 15:15, Dek. Oke. Jadi ini ada beberapa pertanyaan ya, 6 poin. Kalau kita paparkan secara daring memang mungkin ini otak saya juga agak kebul-kebul ternyata. Mungkin ada kelemahan otak saya untuk menangkap sebuah materi tanpa ada gambaran yang jelas kayak gitu ya. Apalagi isinya cuma tulisan dan tidak ada penjelasan secara langsung atau praktek. Memang kalau di PPIC tanpa adanya praktek agak susah. Atau mungkin saya yang memang agak susah menangkap atau mencerna. Tapi yang Iya, saya atau rasa, mungkin ada pertanyaan mungkin malah. saya rasakan, kalau yang saya rasakan seperti itu. Oke, Iya. lebih baiknya mungkin dari teman-teman ada yang mau Iya. ditanyakan seperti itu. Iya, mungkin ada yang mau ditanyakan dari peserta. Monggo silakan. Nanti dimohon untuk menyampaikan secara singkat, padat dan jelas ya, Dek ya. Kemudian disebutkan identitas terlebih dahulu, baru kemudian bertanya. Waktunya kurang 2 menit ini. Monggo silakan, masih ada waktu. Amel, mau tanya? Ya, nggak ada yang jawab. Mungkin Amel mau tanya. Amel apa? Amil ya. Bu Winda jadinya, Bu Winda Amelia yang jadi. Untung nama saya Amil ya. Bukan Amel. Oh iya, Bu Winda namanya. Ini ya, Bu ya. Maaf, Bu Bu. Winda Amelia. Bukan maksud ke Bu Winda, kalau tapi ke ada yang. Ayo dipersilakan kepada para peserta untuk bertanya. Mungkin ada yang kurang paham. Ini kesempatan yang luar biasa ya, Dea, untuk bisa menggali ilmu sebanyak-banyaknya di narasumber langsung nih ya. Kalau saya deh, saya kalau boleh nanya Waduh, enggak? Ya, silakan Bu Winda Amelia. Nanya Bu Winda. Oke. Loh, ini kan bertanya kepada praktisi, ini namanya kita kuliah Iya, praktisi benar. ya. Iya, Bu. Mas Misbah, ini apa namanya kalau di pabrik ya, di Dua Kelinci itu perencanaan produksi itu dilakukan apa namanya tergantung misalnya permintaan ya, kita lihat dari permintaan itu biasanya proyeksinya berapa lama, artinya apakah melihat bulan depan, tahun depan, atau berapa bulan gitu mulai memproyeksinya. Sudah, Bu? Ya sudah, monggo. Oke, langsung saya tanggapi saja. Terkait kalau yang kita alami di Dua Kelinci memang fast respon ya dari modelnya dari Dua Kelinci itu cepat. Kemudian cepatnya gimana? Jadi untuk di Dua Kelinci itu perubahan itu sering terjadi. Misal kan untuk acuan kita untuk merencanakan produksi itu adalah menggunakan forecast dari marketing. Dalam waktu lama, forecast minggu depan per minggu sampai dalam waktu satu tahun. Akan tetapi di satu sisi, selain menggunakan forecast marketing, di sini juga menggunakan kebutuhan delivery plan atau kebutuhan pengiriman secara yang diupdate secara mingguan, yang sama-sama bersumber dari marketing, yang lebih tepatnya kebutuhan pelanggan secara langsung. Jadi update dari marketing itu ada 2. Yang pertama adalah delivery plan dan ada forecast. Untuk merencanakan inventory control, kita bisa pakai forecast marketing karena jaraknya lebih lama, menyesuaikan dengan lead time supplier. Akan tetapi kalau untuk pengiriman atau pembuatan produksi, lebih fokusnya memang
ke sumber yang kedua, yaitu delivery plan atau rencana pengiriman yang diupdate secara mingguan juga. Jadi untuk kebutuhan minggu depan pengirimannya produk A, B, C itu jumlahnya berapa aja kayak gitu. Jadi update akhir minggu seperti ini, kemudian kebutuhan pengiriman minggu depan itu berapa, maka dari seorang PPIC akan melihat buffer stok atau kondisi stok yang ada di gudang. Jadi stok finished good, apakah untuk pengiriman minggu depan itu ada kekurangan atau tidak. Kalau ada kekurangan, maka akan dijadwalkan produksi sesuai dengan kebutuhan. Akan tetapi kalau produksi, istilahnya gudang finished good atau finished produknya untuk kebutuhan pengiriman minggu depan itu sudah terpenuhi, istilahnya kita cuma menjadwalkan untuk kebutuhan yang berdasarkan forecast 2 minggu setelah minggu besok kayak gitu. Jadi untuk yang kita kerjakan di sini itu berdasarkan, kalau untuk production planning-nya, perencanaan produksinya itu mengacu pada kebutuhan delivery plan atau kebutuhan pengiriman. Kemudian kalau untuk yang inventory control lebih mengacu pada sumber forecast. Seperti itu, Bu. Oke. Saya dengar kayak ini ya, ada yang bisik-bisik sih. Kan 2 kelinci itu ngambil kacangnya dari situ Bondo kan? Oh, sebenarnya kalau kacang memang ada yang dari Bali pun juga bisa sampai ke sini, Bu. Bahkan yang dari India pun sampai sini gitu. Oh, oke. Ya, maksudnya kalau apa namanya? Kalau untuk sumber dari kacangnya memang dari Jawa Tengah sendiri juga ada, dari Tuban juga ada, dari Bali pun juga pernah, dan istilahnya di situ perebutan produk juga sih Bu, produk agro gitu ya. Jadi untuk bisa masuk ke 2 kelinci atau ke saingan terdekat adalah GF gitu ya, Garuda Food, atau malah produksi kacang yang lainnya kayak gitu. Jadi tergantung dari pinter-pinternya orang lapangan untuk mencari kacangnya kayak gitu. Oke, terima kasih. Sama-sama, Bu. Oke, mungkin waktunya udah habis ya, Adik ya, Siap. untuk Terima kasih, pemaparan Bu. materi. Jadi diskusi ini memang menarik sekali ya, cuman mungkin pesertanya agak malu-malu mungkin ini sepertinya. Sebenarnya menarik sekali. Nanti disampaikan Mas Viko itu slide yang terakhir, ucapan terima kasih. Iya. Jadi pada kesimpulannya kita mempelajari PPIC ini diharapkan memang kita harus mampu memahami konsep dan ruang lingkup dari PPIC sendiri. Kemudian peserta itu juga harus mampu memahami pengetahuan dan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan PPIC. Jadi senang sekali, semoga kedepannya kita bisa ketemu lagi ya, Dek ya. Saudara Misbah tempatnya. Siap. Jadi oke, para peserta dan para hadirin yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian acara kegiatan webinar mengenal tepat PPIC untuk agroindustri maju pada kesempatan siang hari ini, Sabtu 11 September 2021, sudah terlaksana dengan baik, alhamdulillah. Jadi kita sudah mendapat pengalaman berharga dari materi dan diskusi yang dilakukan. Mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan akhirnya saya Nidia Saramardika pamit undur diri, dan kami infokan kembali untuk para peserta melakukan presensi ya untuk para peserta. Kemudian terima kasih atas perhatian hadirin sekalian. Acara saya serahkan kepada pembawa acara. Silakan Pak Adi.